Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahi. Kalau dulu kita baca ini, kita berpikir nanti suatu saat dunia ini nanti akan jadi satu sistem kekuatan. Kan dulu gitu kan katanya kan? Dia nanti memimpin dunia ini satu orang doang. Nanti para albuju-albujunya keliling dunia, memaksa semua orang soal mengenakan tanda itu. Ya. Jadi nanti semua dunia geger dengan antikris. Seluruh dunia geger. Padahal jelas-jelas Yesus sendiri yang bilang, kedatanganku nanti seperti zaman Nuh. Seperti zaman apa? Zaman Nuh, orang kawin, mengawinkan, menanam dan menuai, beraktivitas seperti biasa sampai nggak sadar Tuhan sudah datang. Aktivitas seperti biasa, makanya banyak orang nggak sadar, kejar target terus, sampai lupa kedatangan Yesus seperti kilat yang memancar. Saking cepatnya nggak sempat bikin apa-apa. Ya, begitu saudara. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Nah ini banyak juga membeli dan menjual, nanti jelas. Selain daripada mereka memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jelas saudara. Memang di beberapa negara kerajaan antikris ini kan terus turun kan. Makanya di Alkitab ada disebut antikris itu sebagai tunggal, itu menuju sosok. Ada juga antikris jamak, itu pengikut-pengikutnya. Ya. Jadi kalau ada antikris dia tunggal, itu sosok pemimpinnya. Antikrisnya kalau jamak di Alkitab ditulis itu para pengikutnya. Memang antikris ini ada pemimpinnya dan ada para pengikut. Dan memang sampai akhir zaman pun ini akan ada, tapi tidak akan di semua negara. Di negara-negara tertentu yang memang Tuhan izinkan. Di Indonesia ikut nggak? Kita nggak tahu. Siap-siap saja kalau Indonesia ikut dikuasai seperti ISIS contohnya, ya kita nggak tahu. Tapi itu tidak akan berlaku di seluruh dunia secara global. Karena kedatangan anak manusia sama seperti zaman Nuh, kan katanya begitu. Nuh khotbah sampaikan kebenaran, tapi sampai air bah datang, hari mau masuk ke bahtera. Hari ini pun banyak hamba Tuhan yang khotbah kebenaran, nggak ada yang mau ikut. Tiba-tiba Yesus datang. Nah, ternyata sudah. Nuh itu khotbah, dikatakan dalam kitab Petrus itu dia sebagai pemberita kebenaran. Tapi khotbah dia sampaikan, ayo. Ini udah nggak ada, sampai air bah datang nggak ada yang mau masuk. Hari ini pun kita capek loh nasihatin orang. Pak, jangan begitu Pak, ayo dong bertobat. Sama seperti zaman Nuh, tapi dihirap. Masih panjang Pak, tunggu, kamu nggak tahu kapan Yesus datang. Dan yang kedua, kalau Yesus datang harusnya senang dong, benar nggak? Senang dong. Orang kalau nggak senang dipertanyakan. Yesus datang senang, kita tunggu-tunggu. Orang yang memang tidak siap ya nggak senang. Tapi kalau dia siap senang. Kok mau jemput ke rumah abadi, ke rumah Bapa, kok nggak senang gimana? Tapi kalau orang, maka kita harus melatih diri kita, dunia ini bukan rumah. Terus latih Bapak Ibu, terus latih. Kalau kamu punya persoalan, ini akan berakhir kok. Bukan ini tujuanku. Aku di sini musafir, aku pengembara, seorang musafir. Kadang-kadang dia nggak dapat minum di perjalanan, lelah, berkeringat. Memang ini bukan rumahku. Sama seperti Abraham yang keluar dari Ur Kasdim. Memang aku musafir. Negeri yang kutuju bukan di sini, tapi di sini negeri Tuhan sediakan bagi. Terus latih, sehingga kamu tuh terus menyadari perjalananmu. Apapun yang kau alami, bukan ini negeriku. Kamu dikecewakan, dilukai, bukan ini negeriku. Jadi selama kau berjuang, kamu punya kekuatan pengharapan yang membuatmu bahagia. Kalau kau kecewa di sini, dilukai, gagal di sini, aduh, kau pikir aduh gagal mulu aku. Nah apa gagal di sini, berusaha, tapi yang benar. Sampai Tuhan Yesus pun nggak berhasil, tidak apa-apa, yang penting hidupmu benar. Karena negerimu bukan di sini. Amin. Jadi jangan berkutat, Pak. Hidup kita berjuang dengan benar, gitu aja. Yang penting di sini hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Hitung bilangan binatang itu. Hitung bilangan binatang itu. Kata Yohanes kepada umat-umat pada saat itu.
Karena bilangan itu bilangan orang manusia. Coba. Bilangan orang manusia kan? Bukan chip. Berarti itu sebenarnya seorang manusia. Ya enggak? Bilangan itu seorang bilangan manusia dan bilangannya ialah 660. Nah, ayat 18 itu begini saudara. Jadi tulisan aslinya itu begini. Ya. Tulisan aslinya begitu. Jadi tulisannya itu bukan begini. Ya, bukan ini tulisan aslinya. Tapi seperti itu, saudara. Ya, tulisannya seperti itu. Antikris dan bilangan namanya. Ya, tadi ini juga dulu di sampai internet pun dibilang antikris. Ini juga dibilang antikris. Karena dalam bahasa Ibrani ini kan Vav, saudara. Kalau dalam bahasa Ibrani itu memang ini wow itu, jadi dia Vav. Memang ini nilainya 6. Kalau di gematria Ibrani ini nilainya 6. Maka di itu juga, wah itu internet juga antikris. 6. Sampai ini juga diturun 6 karena ini 6. Coba, semua kita antikris sudah pakai itu. Ya kan? Karena begini bentuknya. Wah, 6 ini kok jadi horor ya. Takut orang. Orang-orang beli mobil tiba-tiba keluar nomor STNK-nya nama bapak pulang kak. Aduh, gimana jadinya? Enggak, aduh itu mobil dari antikris sama bapak saja, udah apalah di situ. Makasih pak. Terima kasih dah. Kalau bisa bikin 6 banyak, semua sama di pintunya di belakang. Saking senangnya gitu. Dapat mobil gara-gara nggak mau platnya 666. Coba sekarang punya handphone, punya internet, semua kita buka itu www dan semua kali gunakan Chrome ini. Tapi masih aja kita mau di buru-buruin. Jadi bahasa ayat 18 itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Tulisannya itu adalah itu. Kisistik. Nanti kalau saudara punya aplikasi bahasa Yunani cek saja itu bahasa asli. Ya. Jadi nggak tulis 666 gini. Ya. 666 dalam aksara Yunani tulis kisistigma. Itu telah ditransliterasi seperti itu. Nilainya 600. Ki itu 600. Si itu 60, stigma itu 6, saudara. Bukan sigma, karena sekarang jadi sigma karena perubahan pengucapannya. Sebenarnya dia stigma, saudara. Ya. Jadi 666 itu adalah itu 600. Jadi ini saudaraku seperti orang jadinya. Ini 666. Angka dalam naskah bahasa asing tidak menulis seperti itu, tapi menulis seperti ini. Kalau 666 harusnya ditulis seperti itu. Ya, tapi tidak ditulis seperti itu. Jadi keliru kalau orang mengartikan itu 666. Jadi jelas Alkitab bahasa tidak menulis 666. Sebagaimana dalam aksara terjemahan yang menggunakan aksara Al-Kalam. Ya. Nah, bilangan itu manusia itu berhubungan dengan gematria Ibrani. Kalau kita belajar Ibrani itu setiap angka ada nilainya. Ya. Jadi ada nilai-nilai dalam angkanya. Dan itu hal yang sangat penting dan dipergunakan sampai hari ini. Makanya Alkitab kita banyak bicara angka. Kenapa? Karena memang yang menulis kitab kita itu adalah orang-orang Ibrani.
Jadi pakai budaya Ibrani. Alkitab itu nggak turun dari surga tiba-tiba belum Alkitab turun. Enggak. Ditulis oleh orang-orang yang punya budaya Yahudi, budaya Semitik, orang Ibrani. Makanya nuansanya pun Ibrani. Ya. Dan ini gematrianya. Alef itu angka 1, Bet itu angka 2 angkanya nilainya. Nah kalau kita lihat angka-angka ini sampai 70, 80, 90, 100, 200, 300 sampai huruf terakhir Taf itu 400 nilainya. Kenapa perlu tahu ini supaya tahu angkanya? Supaya kita tahu konteks Yohanes pada saat itu bicara siapa. Konteks Yohanes pada saat itu adalah yang memerintah, yang menyiksa orang Kristen, namanya Kaisar Nero. Pernah dengar cerita itu ya? Namanya Kaisar Nero, sadis saudara. Orang Kristen dibantai, disembelih, banyak jadi makanan binatang. Ini yang mengepung dan melockdown Yerusalem. Jadi waktu Yohanes bilang tidak bisa menjual beli, pada konteks Yohanes menyampaikan itu orang Yerusalem itu di lockdown, tidak bisa menjual dan membeli pada saat itu. Bahkan orang katanya tidak menceritakan bapak makan anaknya, anak makan bapaknya, nggak bisa keluar, akses tidak bisa, dikepung sudah. Nah Kaisar Nero dalam bahasa Ibrani-nya Nero, Kaisar Nero. Kenapa jadi Neron? Karena memang pengaruh bahasa Aramaik. Karena dulu orang-orang itu menggunakan bahasa sehari-hari pakai bahasa Aram. Bahasa Ibrani itu hampir punah karena hanya digunakan di liturgi ibadah. Ya, bahasa Yunani pada saat itu bahasa internasional. Orang-orang pintar, orang-orang itu pakai bahasa itu. Mungkin kalau hari ini bahasa Inggris, bahasa internasional. Dulu pakai bahasa Yunani. Bahasa sehari pakai bahasa Aram. Pengaruh bahasa Aramaik jadi Neron Kaisar. Ya. Neron Kaisar inilah kalau kita lihat hitungan gematria Ibrani, ya. Ini yang nun, ini nun, res, fav, nun, kof, sa, res. Ya. Itu angka-angkanya di gematria tadi. Itu nun itu 50, res itu 200, fav ini 6, nun itu 50, kof itu 100, 10, res itu 200. Dan kalau dijumlah itu 660. Jadi waktu Yohanes bicara seorang bilangan manusia, bilangannya 666. Waktu Yohanes sebut 666, mereka tahu maksudnya berarti gematria itu. Ini maksudnya angka itu. Berarti nama itu ada hubungannya dengan angka-angka di balik namanya. Ya, makanya waktu dibilang nama bilangannya itu bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Ya, dan kalau dijumlah waktu Yohanes bilang itu mereka tahu 666 berarti mereka itu langsung huruf ini dan ketemu 666. Oh berarti ini maksudnya. Kenapa Yohanes harus pakai kode begitu? Karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi, tidak boleh vulgar begitu. Tapi waktu Yohanes bicara itu, jemaat itu tahu maksudnya siapa. Ya, maksudnya itu dalam konteks itu. Lalu sekarang begini, memang kitab Wahyu itu juga bisa berlaku pada zaman-zaman seterusnya sampai hari ini. Tapi kalau hari ini ada muncul lagi tokoh yang jumlahnya seperti itu, bisa mungkin. Tapi sekarang belum ada. Tapi masih ada yang akan muncul, kita nggak tahu. Bisa juga ada nanti yang memiliki nama seperti itu jumlahnya. Tapi sekarang sudah ada belum? Konteks Yohanes menyampaikan itu adalah pada situ. Itu adalah Kaisar Nero yang membunuh, menyiksa, memenggal para pengikut-pengikut Yesus. Ya toh? Dan dia menyebabkan mereka yang memiliki tanda itu mengikuti binatang itu menyembah. Kalau kamu ikut Yesus, maksudnya tidak mau taat sama saya, ya, berarti kamu harus mati. Jadi Kaisar Nero itu dianggap kaisar-kaisar zaman dulu dianggap Tuhan, saudara, dianggap dewa. Itu saudara angkanya. Nun,
res, fa, nun, ko, ses. Angka-angkanya 606. Ya, jadi kita harus membaca Alkitab itu dari budaya yang penulisnya. Angka 6 selalu berhubungan dengan kekuasaan manusia. Manusia diciptakan hari ke-6. Ya, juga kita lihat Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 660 hasta, lebarnya 6 hasta dan dirikannya di daratan Dura. Jadi angka 6 itu selalu berhubungan dengan kekuasaan manusia. Ya, lalu kita kuahi saudaraku. 660. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar konteks pada saat itu yang lain yang Yohanes maksud, bukan yang lain. Ya, oke, lanjut. Amin. Lalu siapa antikris? Ini sebenarnya harus punya pembahasan khusus, tapi karena ada sedikit hubungannya harus dibahas sedikit. Antikris sebenarnya siapa? Alkitab tuh mencatat bahwa antikris itu ada yang memang pakai tunggal, ada yang jamak. Tapi antikris sebenarnya siapa? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah dunia. Jadi maksudnya gimana maksudnya di sini? Setiap orang tidak mengaku Yesus, mengaku di situ bukan cuma mengaku lisan, mengaku itu melalui perbuatannya. Jadi kalau orang bilang aku mengaku Yesus Tuhan, itu nggak cukup. Harus ditunjukkan melalui perbuatan. Kalau kita nggak menunjukkan pengakuan kita kepada Tuhan melalui perbuatan, kita bisa jadi pengikut antikris. Jadi nggak perlu nunggu tanda cip. Kelakuan nggak benar, kau bisa dicap antikris. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau orang menyangkal Yesus itu gimana? Aku menyangkalmu gitu, enggak, kelakuanmu. Kalau kelakuan enggak menghormati Tuhan, kamu menyangkalnya. Jadi kalau bahwa ia akan datang, Yohanes 4:3, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kadang-kadang kita bilang gini, karena pengajaran yang kurang tepat itu kita pikir antikris belum datang, sudah ada dari dulu. Kitab Yohanes ini ditulis abad 1, abad pertama. Jadi kalau kitab itu ditulis abad pertama, saudaraku, di sini abad pertama ditulis, ini abad kedua, contohnya 3, 4, dan terus sekarang abad 21. Waktu kitab itu ditulis setelah abad 1, maksudnya abad 1 itu belum datang kan? Tapi abad kedua bisa sudah datang. Nah kalau kau bacanya belum datang, sampai sekarang kau baca belum datang, kapan selama kau baca belum datang terus? Kalau dikatakan abad 1, itu abad 1, tahun 100, perkiraan tahun 100 ditulis kitab itu, konteks saat itu belum. Tapi setelah itu abad 2 bisa datang, abad 3, abad 4, abad 5, sampai sekarang bisa. Jadi begitu pengertian kalau membacanya. Ya. Nah, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Maka firman Tuhan berkata, kalau antikris sudah berdiri di tempat kudus, ya, larilah. Kata kita kan, benar, larilah. Kau yang ada di gunung jangan lari. Konteks pada saat itu. Waktu Kaisar Nero dulu menduduki, makanya lihat murid-murid Tuhan Yesus itu, waktu Kaisar Nero menduduki Yerusalem, nggak ada yang mati kan? Mereka lari semua, karena Yesus sudah bilang sebelumnya, kalau dia nanti menduduki tempat kudus, bait suci Yerusalem itu, lari. Kau yang ada di gunung jangan lari. Kalau tidak kau mati, lari jangan balik. Jangan begini, aku pergi begini. Apa emang? Mati konyol kan? Ya, pagi kita nggak heran dulu Yerusalem itu diduduki oleh pembinasa keji, dikatakan Alkitab. Ya, masa sekarang akan berlaku, bisa berlaku di daerah tertentu.
Kita sampai hari ini bisa lihat kan, para pembenci anti-Kristus dan para pengikutnya. Tetapi banyak orang tidak memiliki kesadaran, saya ini pengikut Yesus atau bukan sih? Jangan-jangan saya anti-Kristus yang nggak kelihatan. Iya kan? Saya nggak pengikut organisasi radikal, tapi karakter saya ini nggak seperti yang Tuhan Yesus katakan. Anti-Kristus tidak mengakuinya dalam kelakuan saya. Ya. Tanda di tangan dan lidah itu, jadi tanda di tangan dan lidah itu jelas sesuatu yang figuratif. Amin. Baik yang di Ulangan, baik yang di Wahyu 14 ayat 1, dan juga tanda binatang itu figuratif. Ya, figuratif. Jadi bukan tanda fisik. Tanda di dahi berarti soal penyembahan. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di mindsetmu, pengertian kita, apa yang menjadi Allah seseorang, sesuatu yang menggantikan posisi Allah dalam hidupmu, sesuatu yang kau usahakan melebihi Allah dalam hidupmu. Itulah tanda itu. Jadi sekalipun kau punya tato, nggak punya tato 66, kalau mindsetmu salah, pikiranmu salah, pengertianmu salah, tindakanmu salah, kelakuanmu salah, kamu sudah punya tanda binatang itu. Itu maksudnya. Tapi kalau kelakuanmu berkenan kepada Tuhan, kamu sungguh-sungguh berjuang kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, kamu sudah punya tanda anak nama Yesus dan nama Bapaknya. Nggak perlu huruf-huruf seperti itu. Sedangkan tanda di tangan bisa berarti pekerjaan atau perbuatan. Seseorang yang merupakan akibat dari penyembahannya kepada Allah. Kalau orang Yahudi dulu, tanda itu taruh di kiri. Tefilin di tangan itu taruh tangan kiri kan, sama di kepala. Kenapa? Karena mereka kalau pegang kitab itu saking gedenya berat untuk pakai tangan begini di kiri. Karena di kiri itu kan letak jantung. Jadi mereka mengartikan bahwa sebagai pusat hidup jantung di kiri. Lalu kenapa kita pakai di kanan? Karena memang berbeda. Kalau yang di kiri ini tefilinnya untuk Allah, di kanan itu tefilin simbol penyembahan kepada setan. Ya, gitu. Nah, coba bayangin lah, yang harus dipangku kitab segede begini, diikat kalau itu fisik. Ya. Pekerjaan perbuatan seseorang yang merupakan akibat dari penyembahannya kepada Allah. Pekerjaan perbuatan seseorang itu akibat dari pikirannya yang salah. Jadi kalau di dahi, di pikirannya udah salah, kelakuannya pasti salah. Pasti. Gak ada orang pikirannya salah, kelakuannya benar. Ya. Jadi kalau orang kelakuannya salah itu otaknya yang salah. Tanda di dahinya salah, sehingga tanda di tangannya juga salah. Nah ada orang tanda di dahi saya anak domba Pak, tapi kok di tangan saya binatangnya? Loh, dari mana lagi? Sama tanda di dahi binatang, di sini juga binatang. Nah ada di sini Tuhan, di sini binatang. Pak, aku cuma di luarnya aja binatang Pak. Dalamnya aku, waduh, ibu Yesus sejati aku. Itu tanda di dua-duanya sama, di dahi sama di tangan. Kalau binatang di sini, binatang di sini, Yesus di sini, Yesus di sini. Amin. Nah, lain-lain ini. Ini adalah tentang penyembahan. Penyembahan itu apa? Dalam bahasa asli Yunani menyembah adalah proskuneo. Artinya memberi nilai tinggi kepada Allah. Jadi menyembah itu saya ingin terus sampaikan. Apa itu? Bukan satu lagu cepat, satu lagu pelan. Angkat tangan, turunkan tangan, ada tempo cepat, tempo sedikit, lalu sedang. Bukan itu penyembahan, ya. Itu ekspresi cinta kepada Tuhan. Maka itu harus, kalau nyanyi sama Tuhan harus tulus. Nggak boleh bikin-bikin, coy. Ekspresi cinta kepada Tuhan, yuk nyanyilah kita. Penyembahan yang sebenarnya, dimanapun kau ada, kau harus memberi nilai tertinggi kepada Tuhan. Maksudnya begini, Tuhan yang harus lebih tinggi di dalam segala aspek kehidupan kau tempatkan. Maka penyembahan yang benar itu di mana Pak? Di gereja kah? Ya selalu bukan. Kamu kerja di kantor, disitulah kamu menyembah Tuhan melalui kelakuanmu. Bagaimana kau taat, tidak telat kerja, bagaimana taat sama pimpinan, jangan ngelawan, jangan apa?
jangan berjumut-jumut, mau bekerja dengan jujur. Kau sedang menyembah, memberi nilai tinggi kepada Allah. Ya, memberi nilai tinggi kepada Allah. Menyembah bukan posturnya. Mah kita betul. Ya langsung gue bilang, belum tentu. Makanya lihat saudara, kenapa ateis itu bisa karakternya lebih baik daripada orang Kristen? Gara-gara itu, mereka pikir menyembah itu liturgi dan seremonial. Kalau orang Kristen ngerti menyembah itu adalah kelakuan hidup yang berkenan kepada Allah, mereka akan begitu jelas kelihatan kelakuannya berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kemarin ada satu orang waktu saya lagi ikut belajar Zoom, ada satu orang dari Eropa, saudara, pesertanya dari Eropa. Dia bilang begini, Pak, puji Tuhan di sini grafiknya COVID-nya sudah menurun. Ya kan? Kenapa? Dia bilang begini sama waktu teman itu. Walaupun di sini banyak ateis, Pak, tapi pada taat sama pemerintah. Kau ngerti maksudnya? Tapi justru di negara yang beragama itu susah diatur. Aduh, itu pukulan, Pak. Itu pukulan bagi kita ya, memang yang terkenal kental dengan agama. Di sana yang banyak orang tidak kenal agama justru bisa taat. Wah, maka kita harus buktikan penyembah. Jadi jangan pikir nanti di surga. Makanya itu juga karena ajaran-ajaran yang salah dengan istilah begini. Nanti di surga kita ngapain, Pak? Nyanyi-nyanyi 24 jam. Pekerjaan kita nanti di surga gimana, Pak? Ya udah keliling-keliling takhta sambil menyanyi puji Tuhan. Kalau kecapean ganti sama yang lain, nyusul-nyusul gitu. Menyembah Tuhan itu beraktivitas dengan benar. Amin. Begitu. Jadi pemahaman kita harus banyak hal yang dibenahi. Di surga itu nanti kita tetap beraktivitas, tetapi pusatnya adalah Kristus. Penyembahannya kepada Kristus. Bukan tiap hari seperti dituliskan, diartikan harafiah. Nanti di surga pakai baju putih, jubah, ada mahkota di sini terus keliling-keliling. Begitu maksudnya, enggak gitu. Pakai jubah putih di situ, maksud itu lambang kesucian hidup. Mahkota itu di sana bukan berarti kau kemana-mana mahkotamu begitu. Itu kedudukan-kedudukan, upahmu selama kau berjuang di bumi. Bukan berarti kau setiap ada tongkatmu, ada mahkotamu, jalan gitu, jubahmu lambai-lambai sampai harus 200 orang pegang di belakang. Putih bersinar. Supaya putih terus, ya caranya nggak pernah dicuci. Nggak gitu ya. Jadi kita belajar, saudaraku. Ya, tunduk secara total terhadap kehendak Allah, memberi nilai tinggi Tuhan dalam hidup kita sama seperti firman-Nya. Jangan ada padamu Allah lain ya. Jangan. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Kalau kelakuan kita nggak benar, tanda binatang. Kalau pelit, tanda binatang. Suka berantem, tanda binatang. Tidak perlu ditato-tato. Sudah tanda binatang itu. Benar nggak? Hah? Nipu, bohong, tanda binatang. Tapi kalau sungguh-sungguh berjuang ke Yesus, nggak perlu ditato-tato. Otomatis tanda domba, anak domba. Ya? Iya. Jadi bagaimana caranya? Tuhan tahu, jangankan Tuhan, kita pun bisa tahu. Orang jahatnya luar biasa, ngaku walaupun dia ngaku Kristen, pasti tidak dia tanda binatang. Ya? Bukan tanda anak domba Allah. Teknologi hari ini apa sih? Nggak pakai chip. Nah, ada chip kan? Teknologi hari ini di Cina, saudara. Kalau saudara habis makan, salah satu di ini chicken di Cina,
Tuh, cara kalau mau bayar nggak pakai chip, cukup ada di layar begitu senyum. Itu saldomu kepotong. Senyum. Nah, tapi jangan gara-gara ini, kamu takut senyum, tegang terus. Setiap kali ada layar, jangan senyum. Tadi saldo kepotong. Cukup senyum. Nah, ada cip-cipan, senyum. Senyumnya yang paling indah, bayarnya paling sedikit. Senyum saudaraku di Cina nih. Teknologi hari ini tuh Jack Ma membuat itu cukup sensor wajah, benar? Jadi SIM itu harus ketinggalan zaman. Jangan percaya, amin. Jangan percaya, itu akan ketinggalan zaman. Dan nggak akan ada orang yang mau memakainya. Kecuali dia mau bikin apa-apa sih. Nggak akan berlaku lah. Coba dulu itu komputer itu udah segede ruangan ini loh, zaman dulu awal pertama komputer tuh segede-gede setengah gedung ini bisa. Padahal cuma dipakai untuk kalkulator 6 tambah 5 segede gini perangkat. Sekarang kalkulator ada di handphone. Terus berubah sampai TV yang gede-gede tabungnya sekarang udah slim. Bener kan? Slim. Dulu handphone awal-awal ada suara tutup, baru kalau lempar anjing itu bisa pingsan. Mana suara itu. Sekarang tipis. Ya kan? Dari zaman transistor berubah ke zaman chip. Dari zaman chip akan berubah ke zaman nano. Jadi teknologi nanti kalau orang mau bikin sesuatu nggak perlu lagi ditanam, nggak perlu lagi ada chip itu begitu. Ya. Sekarang kalau mau bayar ini pun nanti akan tinggal, tidak akan dipakai. Ya, teknologi masa depan itu gitu. Mata kita yang disensor. Kalau lihat begini bisa. Teknologi masa depan. Bahkan sedang dikembangkan saudaraku oleh kedokteran itu. Nanti ada satu barang yang bisa masukkan ke pembuluh darah, dia sendiri yang mengoperasi membersihkan. Iya kan? Jadi kalau orang contohnya darahnya mampet, teknologi itu bisa dimasuki, dia bersihin sendiri. Terus selesai bersihin sendiri, keluar dia. Sudah bos? Sudah. Tanya dengan pacar. Ini teknologi masa depan dan terus akan berkembang. Jadi chip itu goodbye my friend. Ya, jangan takut dengan chip, takutlah dengan Allah. Amin. Ya. Yang pertama, berita tentang adanya chip 66 yang dimasukkan di dahi dan ditanam atau menyerupai tato adalah penggerapan dari Wahyu 13 ayat 16 sampai 16 dan 14 itu Wahyu 14 adalah salah. Pak, jangan begitu Pak. Orang pintar Pak yang bilang begitu dulu. Kan firman Tuhan berkata, sekalipun malaikat turun dari surga memberitakan kepadamu hal yang salah, jangan dengar. Apalagi cuma orang pintar di bumi. Saya berani berkata begini, itu pasal dan tidak akan pernah. Benar. Nanti kalau kita ketemu di surga, benar juga ya. Yuk kita buktikan saja itu benar atau tidak. Menurut saya dan apa yang saya pahami, saya pelajari, itu salah. Tidak akan ada itu. Jadi jangan takut dengan berita chip. Anak-anak antikris nanti akan membuat dari dunia ini satu mata uang dan satu pemimpinnya. Nanti tidak dipaksa. Apa yang pakai paksa-paksa? Suntik pakai bius saja tuh langsung ditato, bangun-bangun udah langsung antikris. Tiba-tiba tadi kalau itu lihat lembut, tiba-tiba bangun-bangun udah langsung. Enggak kan? Nggak begitu. Aduh. Dan hal ini tidak akan pernah terjadi. Percayalah, tidak akan pernah terjadi. Karena kitab Wahyu itu harus dibaca dengan pemahaman zaman dulu dan budaya zaman dulu dan konteksnya. Ya, Alkitab tidak pernah menulis bahwa akan ada chip. Nggak ada, periksa saja. Tidak akan pernah ada chip. Alkitab tidak pernah menulis akan ada chip anak-anak yang akan ditanam di tubuh manusia dan ditawarkan. Tidak. Secara fisik yang akan ditaruh dalam tubuh manusia sebagai lambang penyembahan kepada setan. Lambang penyembahan kepada setan itu pikiranmu yang tidak benar dan kelakuanmu tidak benar. Itu dia tandanya.
Ya, tanda penyembahan kepada Allah, pikiranmu yang benar dan kelakuanmu yang benar. Selesai. Itu maksudnya tanda di dahi dan di tangan. Lanjut. Tanda di dahi dan di tangan bukan harafiah tapi figuratif. Maka kalau kita baca Alkitab, perhatikan ini figuratif atau harafiah. Ya. Memang kita harus bekerja keras untuk belajar. Ya, saya juga merasa terlambat sebenarnya. Tapi ya waktu yang ada itu bisa berkenan untuk belajar sungguh-sungguh. Karena saya juga pikir nanti saya bertanggung jawab kan, aduh bahaya. Ya. Jadi tanda di dahi itu bukan harafiah tapi figuratif, menggambarkan pikiran, cara berpikir dan kelakuan seseorang. Ya, seolah-olah pikiranmu salah, kelakuanmu salah, itu tandanya. Itu artinya kalau pikiran dan kelakuan kita tidak sesuai dengan firman atau kehendak Tuhan, maka tanda binatang itu secara otomatis kita kenakan dalam hidup kita. Demikian juga sebaliknya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, maka secara otomatis kita mengenakan tanda anak domba di dalam hidup kita. Amin. Tidak perlu tanda-tanda fisik, karena hal-hal yang fisik ini akan tinggal kita. Tidak perlu batiniah kita, pikiran kita. Ini yang harus menunjukkan apakah kita menyembah Allah atau menyembah Tuhan. Amin. Jadi jangan takut lagi dengan berita-berita heboh begitu. Apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan membuat kita bisa memahami dan mengerti. Dan justru karena bukan tanda harafiah, perjuangan kita lebih berat. Karena manusia batiniah lah yang harus kita jalan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan berkata, mari kita berdiri, kita datang.